Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safiana dengan NPM 240310240079. Pada kesempatan kali ini, di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi berbasis Streamlit yang telah saya buat, yaitu ada generator password dan juga ada games tebak angka. Di sini saya memasukkan beberapa kode dan untuk hasilnya nanti saya akan memasukkan di akhir video. Nah, untuk kode yang saya masukkan itu ada import Streamlit as st. Kode ini tuh digunakan untuk memanggil atau mengimpor library bernama Streamlit yang merupakan salah satu pustaka atau library di Python yang sangat populer untuk membuat aplikasi web interaktif secara mudah dan cepat. Kita menggunakan Streamlit, kita bisa membuat tampilan web yang bisa menerima input dari pengguna, menampilkan teks, grafik, tombol, dan berbagai elemen UI atau user interface lainnya hanya dengan bahasa Python. Kemudian pada baris ini kita kan juga menambahkan ASST ya. Nah, ASST ini itu berarti kita memberi nama alias untuk Streamlit menjadi ST. Tujuannya agar penulisan perintah selanjutnya itu jadi lebih singkat dan efisien. Daripada menulis Streamlit button, kita menulis ST button, Streamlit title, kita menulisnya sebagai ST title. Ini digunakan untuk mengimpor library random, yaitu pustaka bawaan Python yang berfungsi untuk menghasilkan nilai-nilai acak atau random. Library ini tuh sangat berguna ketika kita ingin membuat fitur yang membutuhkan elemen kejutan atau ketidakpastian. Misalnya pada permainan game tebak angka yang kita buat, di mana sistem harus memilih angka secara acak dalam suatu rentang waktu. Nah, setelah library diimpor, kita bisa menggunakan berbagai fungsi di dalamnya seperti random radit A, B yang akan mengembalikan sebuah angka bulat acak antara A dan B karena random adalah library standar Python. Kita tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu, cukup dipanggil seperti pada baris encode. Selanjutnya kita ada stsetpage config, page title, password, and game layout center itu berfungsi untuk mengatur konfigurasi awal halaman web yang dibuat dengan Streamlit. Jadi perintah ini tuh diletakkan di bagian atas agar pengaturan tampilannya itu langsung diterapkan saat aplikasi dijalankan. Nah, bagian page, title, password, and game itu digunakan untuk memberi judul pada tab browser, sehingga saat pengguna membuka aplikasi, judul tersebut tuh akan muncul di bagian atas web, mirip seperti nama halaman web. Sementara itu layout center itu digunakan untuk mengatur tata letak konten agar tampil di bagian tengah layar. Ini membuat tampilan aplikasi itu menjadi lebih rapi dan fokus, terutama saat hanya menampilkan sedikit elemen di layar. Kita masuk ke kode ST Markdown. Nah, ST Markdown style unsafe allow HTML sama dengan true itu digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam aplikasi Streamlit. Style di dalamnya mengatur tampilan visual aplikasi. Pada contoh ini, kode CSS itu mengubah warna latar belakang seluruh halaman menjadi pink lembut dan juga mengatur warna teks menjadi ungu gelap dan menetapkan jenis huruf menjadi Arial. Kode HTML body stub itu memastikan bahwa seluruh rangkaian halaman termasuk area utama aplikasi Streamlit itu mengikuti gaya yang telah ditentukan. Kemudian unsafe allow HTML true itu memungkinkan Streamlit menerima dan menampilkan kode HTML atau CSS secara berlangsung. Kode ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan tombol di Streamlit agar terlihat lebih menarik dan sesuai tema aplikasi yang kita inginkan. Kemudian kita ada div ST button. Berarti aturan ini tuh berlaku untuk tombol atau button yang ada di dalam komponen ST button milik Streamlit. Kemudian ini ada background color yang beri warna latar tombol pink cerah agar tampil manis dan serasi dengan latar belakang. Kemudian ini juga ada color white membuat warna tulisan pada tombol menjadi putih supaya lebih kontras dan mudah dibaca aja. White bold menjadikan teks menjadi bold sehingga terlihat lebih menonjol dan jelas. Kemudian kita ada border radius 10 px memberikan sudut yang membulat pada tombol agar tidak kaku dan terlihat lebih modern. Kemudian kita juga ada padding 0,5 m 1 M itu menambahkan jarak dalam tombol, membuatnya tidak terlalu kecil dan nyaman untuk dilihat. Kemudian kita juga ada margin 10 px. Ini tuh memberikan jarak antar tombol atau dengan elemen lain supaya nggak saling berdempetan. Jadi secara keseluruhan kode ini tuh membuat tombol di aplikasi tampil lebih estetik, rapi, dan mudah digunakan aja oleh user. Selanjutnya kita masuki bagian style, itu adalah penutup dari text style yang digunakan untuk menyisipkan kode CSS ke dalam aplikasi Streamlit. Tag ini menandai bahwa semua pengaturan gaya atau CSS yang telah ditulis sebelumnya udah selesai. Nah, sementara itu
kita juga menggunakan kode unsafe allow HTML sama dengan true. Itu adalah bagian dari fungsi stmarkdown yang di Streamlit. Penulisan tanda petik ini itu digunakan untuk menutup teks multibaris atau multi-line string yang berisi HTML dan CSS. Kemudian unsafe allow HTML sama dengan true itu adalah parameter penting yang mengizinkan Streamlit untuk menampilkan HTML dan CSS mentah yang kita tulis di dalam stmarkdown. Kemudian, unsafe allow HTML sama dengan true adalah parameter penting yang mengizinkan Streamlit untuk menampilkan HTML dan CSS mentah yang kita tulis di dalam stmarkdown. Kemudian, secara default, Streamlit tidak mengizinkan HTML atau CSS karena alasan keamanan. Jadi, baris unsafe allow HTML true wajib ditambahkan agar kode CSS kita itu bisa berfungsi dan tampil di web. Nah, kita sudah memasuki bagian judul, yaitu ada ST title dan ST right. Bagian judul yaitu ST title. Nah, ST title berfungsi untuk menampilkan judul utama dari aplikasi web yang sedang dibuat. Judul ini tuh akan muncul dengan ukuran huruf besar dan tebal di bagian atas halaman. Nah, saya di sini juga menggunakan emoji atau elemen supaya tampilannya tuh biar lebih menarik. Nah, kemudian di sini juga ada ST right, itu pilih salah satu fitur untuk memulai. Itu digunakan untuk menampilkan teks biasa atau penjelasan di bawah judul. Jadi, dalam konteks ini, teks tersebut memberi petunjuk kepada user bahwa mereka tuh harus memilih fitur terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Nah, fungsi dari ST-Rate ini sangat fleksibel dan bisa menampilkan berbagai jenis teks, angka hingga tabel secara otomatis. Kode ini digunakan untuk menginisialisasi variabel bernama fitur dipilih di dalam ST Session State yang jadi tempat khusus milik Streamlit untuk menyimpan data selama aplikasi dijalankan. Maksud dari if fitur dipilih not if session state adalah jika variabel fitur dipilih belum pernah dibuat sebelumnya, maka buatlah dan isinya dengan non. Nilai non di sini berarti belum ada fitur yang dipilih oleh user. Kode ini tuh penting agar aplikasi tidak error ketika pertama kali dijalankan dan bisa menunggu pengguna memilih fitur terlebih dahulu, seperti mau memilih fitur generator password atau games tebak angka sebelum menampilkan bagian berikutnya. Saya memasukkan beberapa kode, yaitu ada kode call 1 dan kode call 2. Terus di sini ada ST kolom 2 itu membagi halaman menjadi dua kolom sejajar. Kemudian bagian with call 1 itu artinya kita akan menempatkan elemen di kolom pertama atau kiri. Di dalamnya itu ada ST button generator password membuat sebuah tombol. Jadi jika tombolnya tuh diklik, maka ST station start fitur dipilih sebagai password akan menyimpan pilihan pengguna sebagai fitur password agar aplikasi tahu fitur mana yang harus ditampilkan setelahnya. ST station state fitur dipilih sebagai password itu digunakan untuk mengecek apakah pengguna itu memilih fitur generator password. Jika iya, maka isi dari fitur tersebut akan ditampilkan. Dan ada baris ST subheader buat password untuk kamu itu menampilkan judul kecil sebagai pembuka fitur. Kemudian 3 baris ST text input itu berfungsi untuk menerima input 3 kata dari pengguna yang akan digunakan untuk menyusun password. Select box ini itu memungkinkan pengguna memilih kemudian ST select box ini memungkinkan pengguna memilih salah satu simbol khusus dari daftar yang tersedia. Number input digunakan untuk meminta pengguna memasukkan angka antara 0 hingga 999 sebagai bagian dari kombinasi password. Semua input ini itu nantinya akan digabungkan menjadi satu password yang unik dan personal. Kemudian ini if ST button buat password itu akan membuat tombol untuk membuat password. Saat tombol diklik, program akan menjalankan blok kode di bawahnya. Kemudian if kata 1 dan kata 2 dan kata 3 itu memeriksa apakah ketiga teks input sudah diisi. Kalau belum, akan muncul peringatan agar semua kata dilengkapi. Jika semua kata kita sudah diisi, program akan menggabungkan ketiga kata, simbol, dan angka menjadi sebuah password. Nilai angka diubah jadi string agar bisa digabung. Hasil password ditampilkan dengan ST success dan kemudian dicek seberapa kuat passwordnya berdasarkan panjang karakter. Nah, jika panjangnya kurang dari 8, maka muncul peringatan kekuatan lemah. Kemudian jika kurang dari 12 karakter, muncul info kekuatan sedang. Nah, jika 12 karakter atau lebih, muncul pesan kekuatan kuat. Kalau ada input yang belum diisi, bagian
Kalau ada input yang belum diisi, bagian else akan beri peringatan isi semua kata dulu ya. Ada games tebak angka, yaitu if access station step fitur dipilih sama dengan game itu digunakan untuk mengecek apakah pengguna memilih fitur tebak angka. Jika iya, maka bagian permainan akan ditampilkan. Ini juga ada baris ST subheader menampilkan judul kecil untuk bagian permainan sekaligus memberitahu pengguna bahwa mereka hanya memiliki 3 nyawa untuk menebak angka dengan benar. Masuki baris level, ST radio, pilih level, ada mudah, ada sedang, dan ada sulit. Menampilkan opsi pilihan tingkat kesulitan game berupa tombol radio. Pengguna bisa memilih salah satu dari 3 level, ada mudah, sedang, dan sulit. Nah, selanjutnya ada kode if, elif, dan else digunakan untuk menentukan batas angka rahasia sesuai level yang dipilih. Jika yang dipilih mudah, itu angka acak antara 1 sampai 10. Jika yang dipilih sedang, maka angka acak 1 sampai 50. Jika dipilih sulit, maka angka acak 1 sampai 100. Dengan begitu, pengguna bisa mengatur seberapa sulit tantangan dalam menebak angka. Kita mesti if angka rahasia itu digunakan untuk mengecek apakah angka rahasia belum dibuat atau level game atau batas telah berubah. Jika iya, maka game akan di reset. Yang pertama itu ada SS session state, angka rahasia, random, random 1, batas. Nah, ini tuh membuat angka acak sebagai angka rahasia yang harus ditebak. Kemudian ada ST session state nyawa sama dengan 3 itu nanti akan menampilkan jumlah nyawa awal yaitu 3. Kemudian ada ST session state game over, false itu menandakan bahwa game masih berjalan. Kemudian ada ST session state batas game itu menyimpan batas level saat ini agar bisa dibandingkan jika level berubah. Dari kode ini juga ada kode ST write string nyawa tersisa dan ada tebakan tentang ST number input. Itu membuat kotak input angka di mana pemain bisa masukkan tebakan mereka sesuai dengan batas level yang mereka pilih, misalnya 1 sampai 10, 150 atau 1 sampai 100. Jadi kemudian ada baris if ST button coba tebak. Nah, ini tuh membuat tombol yang diklik akan menjalankan logika tebak angka di dalamnya. Itu ada if not ST session state game over. Jadi memastikan bahwa permainan belum selesai sebelum melanjutkan. Selanjutnya, program ini menilai nilai tebakan pemain dengan angka rahasia. Jika tebakan lebih kecil, akan ditampilkan pesan terlalu kecil dan nyawa dikurangi 1. Jika lebih besar, ditampilkan pesan terlalu besar dan nyawa juga dikurangi 1. Akan benar, maka akan muncul pesan sukses dan permainan dihentikan dengan game over sama dengan true. Nah, setelah setiap tebakan itu salah, kode juga memeriksa apakah nyawa udah habis. Kalau nyawa sama dengan 0, jika iya, maka akan ditampilkan pesan game over dan permainan dihentikan. Dan user nanti bisa memilih untuk menekan tombol main lagi. Baik, itu adalah penjelasan singkat saya tentang program kode berbasis Streamlit yang sudah saya buat. Saya akan sedikit memaparkan cara menjalankan aplikasi Streamlit yang sudah saya buat. Berikut, saya akan mencoba untuk merunning kode yang telah saya buat ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan ini. Nah, berikut adalah hasil dari aplikasi yang sudah saya buat berbasis Streamlit. Kita akan mencoba untuk menjalankannya di sini. Seperti sudah ada seperti kode yang sudah saya jelaskan tadi, saya membaginya menjadi 2 layar. Itu yang layar pertama atau sebelah kiri itu untuk generator password, layar kedua sebelah kanan itu untuk games tebak angka. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu fiturnya. Nanti setelah kita pilih, kita akan menampilkan pilihan kita. Nah, nih kita bisa memasukkan passwordnya. Saya mencoba untuk memasukkan. Ini kita juga bisa memilih beberapa simbolnya. Jadi, user bisa langsung pilih aja. Kemudian kita bisa masukkan angka sampai 999. Akan otomatis menggabungkan setiap passwordnya. Dan di sini juga ada tingkat keakuratan atau tingkat keamanan si passwordnya ini. Nah, kebetulan password yang saya buat itu kuat. Kalau misal kurang dari 8 karakter itu lemah, kurang dari 12 itu sedang, dan lebih dari 12 itu kuat. Nah, kita juga bisa memulai untuk menjalankan games tebak angka. Di sini, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya membuat 3 level, ada mudah, sedang, dan sulit. Nah, untuk mudah kita bisa coba. Nanti jika si angkanya itu tebakannya tidak sesuai, maka akan menampilkan keterangan misal terlalu besar, terlalu kecil, ataupun misal terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, di sini kan ada menampilkan nyawanya juga ya. Nah, jika kita nyawanya udah habis, maka akan tertera game over atau nyawa habis. Kita juga bisa memilih main lagi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.